Teman-teman, mahasiswa, pelajar SMP maupun SMA, sadar gak sih bahwa hari ini kita hidup berdampingan dengan yang dulu hanya ada di angan-angan kepala kita atau biasanya di film fiksi-fiksi ilmiah, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Dia bukan lagi masa depan loh, dia sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Tentunya, contoh kecilan dari rekomendasi video yang kita tonton, fitur autocorrect saat kita mengetik, sampai aplikasi yang membantu kita memahami materi kuliah dalam hitungan detik. AI ini diam-diam sudah menjadi partner belajar generasi kita. Tapi yang lebih menarik nih, kita bukan sekedar pengguna. Sebagai mahasiswa maupun pelajar nih, kita ada di posisi strategis. Kita bisa memilih apakah hanya akan memakai teknologi AI ini atau ikut membentuk arah perkembangannya. Bayangkan jika Artificial Intelligence atau AI bukan hanya membantu kita mengerjakan tugas lebih cepat, tetapi juga membantu kita mengelola waktu dengan lebih cerdas, menganalisis masalah secara lebih tajam atau intens, bahkan melahirkan solusi inovatif untuk tantangan nyata di masyarakat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa canggih AI hari ini, tetapi seberapa bijak kita memanfaatkannya untuk masa depan. Jadi halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Gesan Faris, mahasiswa semester 2 Program Studi Bioteknologi, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Sebelum menjawab pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada tim Google Student Ambassador atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti sesi interview ini. Sebagai bagian dari perjalanan akademik saya, saat ini saya merupakan penerima beasiswa SBUB Seleksi Bibit Unggul Berprestasi Universitas Diponegoro. Pada tahun yang sama kebetulan, saya juga mendapatkan kesempatan beasiswa fully funded di Universitas Bali International Management. Namun, saya memutuskan untuk memilih Universitas Diponegoro karena komitmen dan minat saya untuk mengembangkan diri di bidang teknologi dan sains, khususnya sangat relevan dengan prodi yang saya pilih di SBUB, yaitu bioteknologi. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dibagikan. Pertama, yang paling saya sukai dari inovasi dan budaya Google adalah kemampuannya menghadiri teknologi yang canggih, namun tetap inklusif dan relevan dengan kebutuhan nyata manusia. Google tidak hanya menciptakan produk pintar, tetapi membangun ekosistem kolaboratif yang mendorong siapapun, termasuk mahasiswa, pelajar, SMP maupun SMA untuk belajar, bereksperimen, dan berkembang. Bagi saya, teknologi yang baik bukan soal kerja dan sistemnya saja, tetapi seberapa besar sih dampaknya bagi banyak orang, terutama mahasiswa dan pelajar, apalagi sampai kepake di dunia kerja nanti. Jadi, menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme itu karena saya ingin lebih dari sekedar pengguna saja. Saya ingin menjadi penghubung, saya ingin membantu mahasiswa memahami dan memanfaatkan teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence dan tools kolaboratif secara produktif, terutama dalam konteks akademik dan riset. Dengan begitu, saya tidak hanya membawa inovasi ke kampus nih, tetapi saya juga membangun budaya belajar yang aktif dan siap menghadapi masa depan. Pertanyaan kedua, jika saya membuat acara Tech and Chill, saya akan merancang satu kegiatan utama bernama Google Rush. Konsepnya adalah Digital Treasure Hunt berbasis ekosistem Google, di mana mahasiswa dibagi nih dalam beberapa tim lintas jurus atau jurusan yang berbeda-beda, dan untuk teamwork, mereka harus menyelesaikan clue yang tersembunyi di dalam berbagai produk Google. Clue pertama bisa ditemukan melalui Google Form dengan sistem auto-respon. Jika jawaban benar, link berikutnya akan terbuka otomatis. Dan tantangan berikutnya mengarahkan peserta menggunakan Google Maps untuk menemukan lokasi tertentu. Memanfaatkan Google Search untuk riset cepat, hingga menyelesaikan mini problem solving berbasis Google AI. Atau tools kolaboratif seperti Docs dan Drive, semua dirancang cepat dan interaktif. Kenapa sih saya menamai konsep ini Google Rush? Karena peserta akan merasakan sensasi rush saat berpikir kritis, berkolaborasi, dan bergerak cepat. Sesuai namanya Rush, Google Rush. Menyelesaikan tantangan ini secara real time, tanpa terasa mereka belajar langsung menggunakan produk Google secara aplikatif dan menyenangkan. Jadi, acara ini bukan sekedar workshop biasa, tetapi pengalaman intensif yang membuat mahasiswa sadar
bahwa Google ini bukan cuman sekedar mesin pencarian kita doang, melainkan bisa jadi partner produktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam kehidupan akademik mereka. Selanjutnya, pertanyaan ketiga tentang pengalaman ketika saya harus berpikir out of the box. Jadi saya sekalian sedikit cerita dan menjawab pertanyaan ini. Salah satu momen paling menantang bagi saya adalah saat memilih jalur SBUB Undip yang sudah saya tadi ceritakan. SBUB Undip nih salah satu tahapan tes wawancara. Tahap kedua, jalur beasiswa Universitas Diponegoro. Yang tahap akhirnya yaitu wawancara. Itu adalah jalur terakhir saya untuk masuk kuliah. Jika gagal, saya harus siap gap year. Karena sebelum saya melakukan tes ini, saya sebelumnya sudah mencoba beberapa jalur beasiswa dan akhirnya gagal. Dan ini kesempatan terakhir yang masih buka di akhir tanggal, orang-orang sudah mulai daftar ulang. Nah, lanjut. Saya menyadari nih, masalahnya bukan kemampuan saya, karena saya tuh ngerasa saat itu saya belum pernah mengikuti wawancara beasiswa sebelumnya. Jadi itu benar-benar pertama kali saya mengikuti wawancara beasiswa. Maka saya mengubah rasa takut menjadi strategi. Saya menggunakan Google Gemini untuk memetakan strategi. Mohon maaf, saya ulangi. Saya waktu itu menggunakan Google Gemini untuk memetakan kemungkinan pertanyaan dan menggali informasi tentang Prodi Bioteknologi Undip, Universitas Diponegoro. Saya memperkuatnya melalui Google Search dan yang sering saya pakai yaitu Google Scholar. Lalu menyusun semuanya secara terstruktur di Google Docs. Mulai dari prediksi pertanyaan, narasi untuk branding diri saya sendiri, hingga reka prestasi yang saya punya, dan pastinya udah saya filter nih yang selaras dengan visi Prodi, yaitu yang saya pilih bioteknologi. Saya tidak hanya sekedar menghafal, tetapi memahami konteks jawaban dan melatih penyampaian agar runtuh dan percaya diri. Hasilnya alhamdulillah, saya lolos nih seleksi dan datang ke wawancara dengan mindset yang jauh lebih matang. Lebih dari sekedar diterima, pengalaman ini mengubah cara saya melihat tantangan, bahwa ketakutan bisa diubah menjadi peluang jika kita hanya menyusun secara strategis dan memanfaatkan teknologi dengan cepat. Terima kasih. Mohon maaf jika agak terbata-bata dan ada salah kata. Sekian dari saya. Bye-bye. Salam Google Student Ambassador 2026.